Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan untuk terus dapat hadir dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Rizka Nelly Rahmawati. Hadir. Oke. Baik, sudah semua. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai bagian-bagian penampang dan juga bangunan pelengkap dari sistem irigasi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan membahas jaringan irigasi itu sendiri. Macam-macam jaringan irigasi dan bagaimana kriteria dari irigasi itu sendiri. Baik, saya akan membagikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Oke. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, ya, adapun tujuan pembelajaran yang berdasarkan dari indikator, yaitu peserta didik dapat menjelaskan kriteria baku sistem jaringan irigasi, dapat menguraikan, dapat mengidentifikasi, dapat menerapkan, dan juga dapat mempresentasikan hasil dari tugas jaringan irigasi berdasarkan kriteria baku. Nah, adapun pengertian dari jaringan irigasi yaitu saluran, bangunan, dan juga bangunan pelengkap, di mana ketiga hal ini merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan juga pembuangan air irigasi. Nah, secara fungsional, jaringan irigasi dibedakan menjadi 4 komponen utama, yaitu bangunan, saluran pembawa, saluran pembuang, dan juga petak yang akan diairi. Tanpa keempat komponen utama ini, jaringan irigasi tentunya tidak akan dapat beroperasi sebagaimana dengan mestinya. Nah, adapun klasifikasi dari jaringan irigasi yaitu yang pertama berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, berdasarkan jenis-jenis jaringan irigasi ini, jaringan irigasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jaringan irigasi utama, di mana jaringan ini terdiri dari bangunan utama, saluran primer dan juga saluran sekunder, bangunan bagi, bangunan sadap dan juga bangunan sadap. Nah, yang kedua yaitu jaringan irigasi tersier, di mana jaringan ini pun terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, box bagi tersier, dan juga box bagi kuarter. Selanjutnya, pengklasifikasian jaringan irigasi pun dapat dibagi berdasarkan faktor pengaturan dan juga pengukuran debit aliran, serta kerumitan sistem pengelolaannya, di mana ini pun terbagi lagi menjadi 3, yaitu jaringan irigasi sederhana, jaringan irigasi semi teknis, dan juga jaringan irigasi teknis. Apa itu jaringan irigasi sederhana? Nah, jaringan irigasi sederhana masih memiliki kesederhanaan pada fasilitas-fasilitasnya, di mana pembagian air pun tidak diukur dan diatur. Nah, kondisi tersebut mungkin akan diterapkan jika ketersediaan air berlebih. Jika memiliki keterbatasan dan ketersediaan air irigasi, maka kondisi ini harus segera dibatasi. Nah, selanjutnya, apa itu jaringan irigasi semi teknis? Nah, jaringan irigasi semi teknis memiliki kriteria atau ciri-ciri di mana fasilitas yang ada untuk melaksanakan keempat fungsinya sudah lebih baik dan juga lengkap. Bangunan pengambil sudah dibangun permanen, debit sudah diukur, namun sistem jaringan pembagi masih sama dengan sistem irigasi sederhana. Nah, pada sistem
jaringan irigasi ini biasanya pemerintah sudah terlibat dalam pengelolaannya. Nah, selanjutnya jaringan irigasi teknis. Jaringan irigasi ini memiliki kriteria fasilitas yang sudah lengkap. Bangunan pengambil sudah permanen, sistem pembagian air dapat diukur dan diatur, juga jaringan pembawa dan pembuang telah terpisah. Sehingga jaringan irigasi teknis ini merupakan jaringan irigasi yang sudah sempurna. Nah, selanjutnya bagaimana perencanaan jaringan irigasi? Nah, dalam merencanakan jaringan irigasi, kita harus memperhatikan keempat unsur fungsional dari jaringan irigasi tersebut. Yang pertama yaitu bangunan utama, di mana air diambil dari sumbernya, sungai dan juga waduk. Yang kedua yaitu jaringan pembawa yang mengalirkan air irigasi ke petak-petak tersier. Yang ketiga yaitu petak-petak tersier, di mana air irigasi dibagi-bagi dan dialirkan ke sawah-sawah. Dan yang keempat yaitu sistem pembuang. Nah, ini gunanya yaitu untuk membuang kelebihan air ke sungai atau saluran-saluran yang alamiah lainnya. Adapun dalam perencanaan jaringan irigasi, yaitu dibuat peta ikhtisar. Nah, peta ikhtisar sendiri merupakan cara bagaimana berbagai bagian dari suatu jaringan irigasi saling dihubungkan. Peta ikhtisar dapat dibuat berdasarkan peta topografi yang dilengkapi dengan garis-garis kontur dengan skala 1:25.000. Nah, pada peta ikhtisar sendiri dapat memperlihatkan yaitu gambar bangunan utama, jaringan dan trase saluran irigasi dan juga pembuang, petak-petak primer, sekunder dan tersier. Yang kelima itu lokasi bangunan, batas-batas daerah irigasi, jaringan dan trase jalan, juga daerah-daerah yang tidak diairi, misalnya itu desa dan juga wilayah-wilayah lain. Nah, dari peta ikhtisar ini kita dapat membuat dan merencanakan bagaimana nantinya bentuk jaringan irigasi yang akan dibangun. Nah, selanjutnya, pada perencanaan jaringan irigasi sendiri, yang paling utama yaitu petak tersier, di mana batas-batas petak tersier harus jelas, seperti misalnya parit, jalan, batas desa, sungai, dan lain-lain. Petak tersier dibagi menjadi petak-petak quarter dengan luas pada umumnya yaitu 8-15 hektar. Selanjutnya yaitu jaringan irigasi petak sekunder. Nah, jaringan ini terdiri dari petak-petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh saluran sekunder. Yang kedua menerima air dari bangunan bagi yang terletak di saluran primer atau sekunder. Batas-batas petak sekunder umumnya berupa tanda-tanda topografi yang jelas seperti saluran pembuang. Nah, seperti pada gambar, dapat dilihat luas petak berbeda-beda tergantung dengan situasi daerahnya. Selanjutnya, yaitu jaringan irigasi petak primer. Nah, jaringan ini terdiri dari beberapa petak sekunder, di mana petak primer dilayani oleh saluran primer yang mengambil air langsung dari sumber air, yaitu sungai atau waduk. Baik, itu tadi penjelasan saya untuk pertemuan kita hari ini. Apakah dari penjelasan tadi ada yang tidak dimengerti atau sudah jelas? Baik, sudah sangat jelas. Baik, kalau sudah jelas, selanjutnya saya akan membagikan tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, silahkan kalian membagi kelompoknya sendiri-sendiri. Per kelompoknya itu terdiri dari 5 anggota. Silahkan berdiskusi dan juga mengerjakan tugas yang saya berikan. Kemudian nanti kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian pada pertemuan berikutnya. Kalau begitu, sekian pembahasan kita hari ini.
silahkan pelajari materi untuk pertemuan selanjutnya dan juga silahkan mengulang materi yang telah kita pelajari hari ini untuk lebih memperkuat pemahaman kalian mengenai jaringan irigasi. Baik, demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.